Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Vera Anggranita, NIM 2018 017179. Di sini saya akan menganalisis Bank BRI. Analisis fundamental. Data rasio perusahaan subsektor banking, jenis rasio ROE, DER, per PBFR, dividend yield. Di situ ada BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI. Di mana BBRI itu Bank Rakyat Indonesia Tbk, BBCA Bank Sentral Asia Tbk, BMRI Bank Mandiri Persero Tbk, dan BBNI Bank Negara Indonesia Tbk. Di situ ROE untuk BBRI sebesar 10,98%, DER-nya 647,14%, PER-nya 20,36%, PBFR 2,24%, dan dividen yield-nya 5,01%. Untuk BBCA, ROE sebesar 2,52%, DER-nya 476,33%, PER-nya 29,16%, PBFR 4,22%, dan dividen yield-nya 1,92%. Untuk BMRI, ROE 1,33%, DER-nya 657,71%, PER 14,41%, PBFR 1,46%, dan dividen yield-nya 6,12%. Untuk BBNI, ROE sebesar 0,63%, DER-nya 728,85%. PER untuk BBNI 15,35 dan PBFR untuk BBNI 0,80 dan dividen yield untuk BBNI sebesar 4,35%. Analisis ranking. Di sini saya membandingkan antara BBRI dan BMRI, di mana ROE untuk BBRI sebesar 10,98% dan untuk BMRI sebesar 1,33%. DER-nya BBRI 647,14% dan BMRI sebesar 657,71%. Untuk PER-nya BBRI sebesar 20,36 dan BMRI 14,41. PBFR untuk BBRI 2,24 dan BMRI 1,46. DJ itu dividen yield ya. Untuk BBRI 5,01% dan BMRI sebesar 6,12%. Ini untuk rankingnya ya, untuk BBRI dan BMRI. ROE untuk BBRI itu peringkat 1 dan BMRI peringkat kedua. Untuk DER-nya BBRI peringkat ke-1 dan BMRI peringkat kedua. Untuk PER-nya BBRI peringkat kedua sedangkan BMRI peringkat ke-1. PBFR untuk BBRI peringkat kedua dan BMRI peringkat ke-1. Dividen yield untuk BBRI peringkat kedua dan BMRI peringkat ke-1. Jumlahnya untuk BBRI 8 dan BMRI 7. Mengapa memilih BBRI? Bank BRI go public sejak 2004 dan itu berarti sudah lebih dari 15 tahun melantai di BIE atau
Bursa Efek Indonesia. Tren harga saham BBRI menunjukkan hasil yang impresif, selalu meningkat dalam jangka panjang, meskipun terjadi fluktuasi dalam jangka pendek. Di samping harga saham yang terus meningkat, saham BBRI rajin memberikan dividen kepada pemegang saham secara rutin hampir setiap tahun. Ini profil untuk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, sekilas PT Bank BRI. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, BRI Bank atau perseroan dimulai sejak 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah dengan nama Help and Spurt Bank der Eilenstad Patrons Ambtenaren yang telah beberapa kali mengalami perubahan nama. Kemudian resmi ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia sejak 16 Desember 1968 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968. Sejak tahun 1992, status BRI berubah menjadi perseroan terbatas dengan 100% kepemilikan BRI di tangan pemerintah Republik Indonesia. Yang kemudian pada tahun 2003 BRI melakukan Initial Public Offering atau IPO dengan komposisi kepemilikan saham pemerintah di BRI menjadi 56,75%, sementara sisanya sebesar 43,25% dimiliki oleh pemegang saham publik. Sebagai bank komersial tertua, BRI konsisten memberikan pelayanan kepada segmen usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, dan sehingga saat ini BRI tetap mampu menjaga komitmen tersebut di tengah komposisi industri perbankan Indonesia. Dengan dukungan, pengalaman, dan kemampuan yang matang dalam memberikan layanan perbankan, terutama pada segmen UMKM, BRI mampu mencatat prestasi selama 10 tahun berturut-turut sebagai bank dengan laba terbesar. Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras segenap insan BRI yang secara terus-menerus menambah kompetensi, berinovasi, dan mengembangkan produk dan jasa perbankan bagi semua segmen bisnis. Tidak hanya tua dan besar, Bank BRI adalah bank dengan profit tertinggi di Indonesia sejak 2018. Mengalahkan Bank Mandiri yang sebelumnya selalu menjadi nomor 1. Jaringan Bank BRI yang luas di seluruh Indonesia punya kaitan dengan fokus utama bank ini, yaitu usaha menengah dan mikro. Data kredit BBRI menunjukkan 70% kredit mengalir ke usaha UMKM. Perjalanan BBRI dari tahun ke tahun. Pada tahun 1895 di Purwokerto Shared Help and Spurt Bank der Eilenstad Patrons didirikan oleh Raden B. Arya Wiratmadja di Purwokerto, Jawa Tengah. Tahun 1934 berubah nama menjadi Algemene Volkskredit Bank. Tahun 1942 berubah nama lagi menjadi Shomin Ginko menyusul penduduk Jepang. Pada tahun 1946 mendapat status sebagai bank pemerintah pada 22 Februari 1946 sebagai bank pertama yang dimiliki Bank BUMN melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946. Pada tahun 1949 berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat menyusul hasil konferensi meja bundar KPM yang mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1960 melalui Perpu Nomor 14 Tahun 1960 dilebur dengan 2 bank.
Pada tahun 1965 berdasarkan Perpres nomor 9 tahun 1965 diintegrasi ke Bank Indonesia atau BI dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Pada tahun 1968 berubah menjadi Bank Rakyat Indonesia BRI berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968. Pada tahun 1975, unit dasar BRI bertransformasi menjadi BRI Unit Desa sesuai instruksi Presiden Inpres RI nomor 4 tahun 1973 dan tahun 1984 mendukung swasembada beras Indonesia. Pada tahun 1985, kredit umum perdesaan yang merupakan produk kredit tanpa subsidi diluncurkan dan pada akhirnya menggantikan kredit BIMAS yang disubsidi pemerintah. Pada tahun 1986, Simpedes diluncurkan secara nasional setelah melalui Pilot Project 1 di kantor cabang Sukabumi pada November 1984. Pada tahun 1987, Dana Pensiun BRI mendirikan Asumsi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera yang sekarang dinamakan BRI Life. Tahun 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1992, status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. 2001 BRI untuk pertama kali menjadi bank dengan nilai laba bersih tahun 2003 penjualan sebanyak 30% saham pemerintah ke publik, inisial public offering atau IPO dengan harga penawaran Rp875.000 per unit. Tahun 2007, BRI menjadi bagian kredit usaha rakyat. BRI mengakuisisi Bank Jasa Asta yang kemudian diubah menjadi BRI Syariah. Mungkin ada yang salah ketik ya, entah itu yang Jasa Asta itu. Tahun 2008 BRI memenuhi ketentuan Basel II dengan memenuhi rasio kecukupan modal capital adequacy ratio atau CARE yang sehat, manajemen risiko yang kuat dan prinsip transparansi yang unggul. Tahun 2009, seluruh unit BRI telah terhubung secara real time dengan mengembangkan teras BRI. Tahun 2011, melakukan pemecahan nilai nominal saham dengan perbandingan 1:2. BRI mengakuisisi Bank Agroniaga yang kemudian diubah menjadi BRI Agroniaga. Tahun 2014, BRI menekan kontrak pembuatan satelit BRISat dengan Space System dan kontrak peluncuran dengan Arianespace Prancis. BRI melakukan BRI Link dengan konsep menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real-time online. Pada tahun 2016, BRISat resmi meluncur ke luar angkasa dan melayani jaringan ATM BRI di seluruh Indonesia. Hal ini menjadikan BRI sebagai bank pertama dan satu-satunya di dunia yang memiliki dan mengoperasikan satelit. BRI mengakuisisi BTMO Finance yang bergerak di bidang multi finance, namanya diubah menjadi BRI Finance. Tahun 2017, BRI mengutip data Refinity menjadi bank beraset terbesar di Indonesia dengan nilai 1126,3 triliun dan secara bersamaan menjadi bank yang paling menguntungkan. Pada tahun 2018, harga saham perseroan BBRI menyentuh level tertinggi pada level 3780 per unit 28 Februari atau meroket 332% dalam 15 tahun terakhir sejak IPO terakhir per 28 Desember.
Saham perseroan berada di level 3.660 per saham jika rata-rata saham ini membagikan keuntungan investasi return sebanyak 21% per tahun. BRI mengakuisisi dana reksa sekuritas dan Bahana Arta Venture kemudian diubah menjadi BRI Venture Investama. Ini untuk komisarisnya. Yang pertama ada Kartika Wiroatmojo, komisaris utama, dan Ari Kuncoro, wakil komisaris utama, dan para rekan-rekan sama komisaris. Ini untuk komite audit ada Hendrikus Ivo sebagai ketua, Ari Kuncoro sebagai anggota, dan para rekan-rekannya sebagai anggota. Ini untuk pemegang sahamnya. Yang pertama itu adalah Negara Republik Indonesia, jenisnya lebih dari 5%, persentasenya 56,75%. Untuk masyarakat kurang dari 5%, persentasenya 43,25%. Dan bisa dibaca sendiri ya ini semuanya. Ini juga lanjutan dari yang tadi pemegang sahamnya. Selanjutnya ada penghargaan untuk BRI itu sendiri. Memang banyak penghargaan yang diraih oleh Bank BRI itu sendiri. Salah satunya ada BRI raih gelar The Best Retail Banking dari Asian Banker. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BBRI) kembali mendapatkan penghargaan bergengsi berskala internasional. The Asian Banker menjalankan ekonomi terkemuka di Asia, menempatkan Bank BRI sebagai the best retail banking in Indonesia. Seremoni penghargaan ini diselenggarakan secara virtual dari Singapura dengan peserta dari berbagai negara. Yang selanjutnya itu Bank BRI sabet 2 penghargaan International Trade a Country Award. Ini baru-baru ya, pada 17 Januari 2020. Mengawali 2020, Bank BRI kembali menorehkan prestasi dengan raihan penghargaan berskala internasional dari The Asset, majalah ekonomi terkemuka di Asia. Yang selanjutnya itu ini baru-baru banget soalnya baru 9 Oktober 2020 kemarin ya beritanya ya. BRI borong 2 penghargaan bergengsi dari Asia Money. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk kembali dinobatkan sebagai Indonesian Best Bank for SME 2020 dan Indonesian Best Bank for CSR 2020 dalam ajang Asia Money Best Bank Award 2020. Asia Money menilai BRI sebagai bank tertua di Indonesia setelah menunjukkan peran di garis depan mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat dampak COVID-19. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salahnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.